Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kama nas'aluhu jalla fi'ula an yatawallana fid dunya wal akhirah wa an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada malam ini kembali kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kemudian nikmat berupa kesempatan, kemudahan dalam rangka thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan menjadi wasilah penghantar kekuatan terhadap iman kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, menumbuhkan rasa khasyah, yaitu rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin, karena khasyah merupakan puncak daripada hidayah. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka semakin besar khasyah, rasa takut hamba tersebut kepada Allah Rabbul Alamin. Seiring juga dengan semakin tinggi pula ketawakalan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika benar-benar kalian beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka dialah Allah Rabbul Alamin yang akan memberikan kecukupan. Tema pada malam kali ini adalah berkaitan dengan al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendapati nas baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW menjanjikan sesuatu atau mengancam sesuatu, ancaman sesuatu. Maka wajib bagi kita betul-betul memahami hakikat daripada al-wa'du wal wa'id. Ya. Seperti contohnya sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di kitab Mawaqit Sahih Al-Bukhari, fi mawaqitis shalah, babu fadlis salatil fajri, bab keutamaan dari salat subuh, salat fajar. Demikian pula di riwayat Imam Muslim di Masajid, bab fadlus salatai as-subhi wal asr, bab keutamaan salat subuh dan asar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang intinya man shalla bardaini dakhalal jannah,
siapa yang menunaikan sholat bardain. Sholat bardain ini adalah sholat apa? Subuh dan asar, sebagaimana tadi di riwayat Imam Muslim. Siapa yang menunaikan sholat subuh dan sholat asar, maka dakhalal jannata, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini bentuk janji Allah Rabbul Alamin kepada siapa yang menunaikan sholat subuh dan sholat asar. Di hadis yang lain sebagaimana juga dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ta'zimu huquqi al-muslimin. Ya, bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayan huquqihim. Bab agungnya kehormatan seorang muslim. Beliau rahimahullahu taala membawakan satu hadis yang dibawakan pula oleh Imam Muslim, bahwasannya man shalla al-fajra fi ma'nahu, siapa yang menunaikan salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah, berada di dalam jaminan Allah. Yang dimaksud adalah jaminan dari sifat kemunafikan, sebagaimana dipaparkan oleh riwayat lain yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasannya asqalus sholati alal munafiqina salatul fajri wa salatul isya. Dua salat yang paling berat untuk kaum munafik adalah salat apa? Salat subuh dan salat isya. Seandainya saja mereka tahu pahala daripada keduanya, maka pastilah mereka akan mendatangi keduanya, yaitu salat apa? Subuh dan isya tersebut itu, walaupun dengan merangkak, ngoronang, artinya kondisi yang sejatinya bisa jadi berat, tapi karena tingginya, besarnya pahala daripada sholat subuh dan sholat isya, lebih baik apa? Kajian ngarangkak gitu, kajian ngoronang, demi mendapatkan pahala yang agung besar dari sholat berjamaah isya dan subuh. Lanjutan hadis, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menunaikan iqamah, kemudian beliau yatakhallafu annas, mundur, kemudian apa? Mengajak beberapa orang pun sambil membawa kayu bakar, mengancam orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Itu konteks hadis tersebut itu. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu barangkali perumpamaan contoh berupa janji, ya, wa'dun istilahnya. Di antaranya di sini disebutkan siapa yang menunaikan dua sholat, yaitu sholatul bardain, sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang harus dipahami hadirin rahimakumullah, terutama para jamaah kaum muslimin laki-laki, maka ya, sholat yang dimaksud tentu di mana? Di masjid. Warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Di redaksi hadis,
haitsu yunada, di tempat di mana dikumandangkannya apa? Azan. Berarti di mana? Di masjid. Karena nanti gak ada faidah Bapak dan Ibu keutamaan wanita sholat di rumah. Ngapain disebutkan keutamaan sholat wanita itu di rumah? Kira-kira apa? Berarti menunjukkan makna kebalikannya. Makna kebalikannya berarti apa? Sholat itu di mana? Ya di masjid. Kecuali wanita, gitu barangkali ya. Kalau wanita, afdolnya adalah di mana? Di rumah. Bisa dipahami Bapak ya? Ya ngapain gitu kan ada kalimat keutamaan sholat untuk wanita itu di rumah. Itu. Kalau maknanya tidak menunjukkan bahwa sholat untuk laki-laki itu di mana? Di masjid. Bisa dipahami ya? Tapi Rasul SAW la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kata Rasul, jangan larang para wanita untuk menghadiri masjid. Tentu ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan. Lanjut ya. Nah itu contoh wa'dun, janji. Kan banyak sekali ya sejatinya ya. Banyak perumpamaan-perumpamaan ya, seperti umpamanya ya, hadis kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba man ata'ani dakhulal jannata wa man asani faqad aba, kan itu kan, itu berupa janji. Wa kadza ahaditsu al-wa'idi allati madmunuha anna man fa'ala kadza minal af'ali dakhalan nar. Demikian sebaliknya adalah al-wa'id, yaitu ancaman. Artinya siapa yang melakukan ini akan diancam masuk neraka. Nah barangkali inilah insyaallah kita akan sama-sama kaji maksudnya apa sih, agar apa, tujuannya agar apa? Agar ketika kita mendengar man qala la ilaha illallah jannah, umpamanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Kemudian setelah itu mari kesimpulan, oh saya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk ke mana? Surga, tanpa menjama, tanpa menyatukan dengan hadis-hadis yang lainnya. Padahal di situ ada syarat istima'u syurut wa intifa'ul mawani. Artinya syarat ketentuan berlaku gitu. Syarat dan ketentuan berlaku, surga itu sama. Jadi ada syarat, ada ketentuan. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika secara umum dikatakan bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, jangan langsung tarik kesimpulan, oh pasti bakal masuk surga secara langsung. Enggak, jangan tarik kesimpulan terlebih dahulu demikian. Karena ada syarat dan ketentuan di situ berlaku. Bisa dipahami? Itu bahasa kita ya. Nah, gitu. Wa qad dzakarna fi ma madha bil adillati anna la ilaha illallah laha syurut. Telah disebutkan bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Ada berapa syaratnya? Ini murojaah ini. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. 1 al-ilmu, ilmu, mengetahui makna, kandungan, rukun, syarat dari la ilaha illallah itu sendiri. Yang kedua al-yaqin al-munafi lisyak, yakin, tidak ada sedikit pun keraguan di hati. Yang ketiga apa? Al-qabulu laha, menerima. Ya, menerima dengan apa? Hati.
Itu nggak ada paksaan. Ikhlas mungkin ya, ada ikhlas. Kemudian berapa yang berikutnya? Kalau tadi menerima, kemudian yang keempat ikhlas ya, tidak ada paksaan. Kalau tadi al-qabulu laha, menerima tanpa ada penolakan. Kemudian yang kelima, sabar Bu, keempat naon? Al-inqiyad. Apa al-inqiyad itu? Patuh. Terus yang ke berapa? Kelima, as-sidqu, jujur. Yang keenam, al-mahabbah. Al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlasu, as-sidqu, al-mahabbatu, kemudian al-qabulaha wal inqiyad. Al-inqiyad wal qabulaha, 7 ya. Nah, syarat-syarat la ilaha illallah tersebut la tasihu illa biha. La ilaha illallah tersebut tidak sah kecuali illa biha, kecuali dengan melengkapi ketujuh daripada syarat tersebut. Wa innama yantafi'u qailuha bistikmaliha. La ilaha illallah tersebut akan bermanfaat ya, qailuha, bagi orang yang mengatakannya, bistikmaliha, dengan menyempurnakan ketujuh daripada syarat tersebut. Waqad yadhkuru Rasulu marratan sallallahu alaihi wasallam hadza syarta wa marratan ukhra yadhkuru dzalika syarat. Jadi kadang Rasul menyebutkan syarat ini di satu hadis, kadang lagi juga di hadis yang lain menyebutkan syarat ini, kadang juga di hadis yang lain menyebutkan syarat ini. Maka caranya adalah dengan menyatukan secara keseluruhan. Wa marratan, kadang juga yadhkurul wa'da bil jannati dunal isyarati ila tilka surah. Kadang juga Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan surga tanpa terikat dengan syarat-syarat tersebut. Jadi secara mutlak seperti tadi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Kan tidak disebutkan syarat-syarat. Nah, bagaimana sikap kita? Walidzalika lamma takhalafat hadhihi syurutu an qaulil munafiqin la ilaha illallah lam tanfa'hum hadhil kalimah. Oleh karenanya orang munafik walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, bagi mereka kalimat itu enggak manfaat. Kan Allah di surah An-Nisa 145 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu justru berada di mana? Berada di keraknya ya, dasarnya neraka. Di lisan mereka mengucapkan, tapi ucapan mereka itu tidak sampai ke hati, sehingga kalimat itu akhirnya nggak bermanfaat. Wa kadzalika al-amalu allati wa'ada 'alaiha ar-rasul bil jannati. Demikian pula amalan-amalan yang dijanjikan oleh Rasul berupa surga. Muqayyadatun bi asya'in minha. Terkadang terikat dengan sesuatu. Contohnya tarkus syirki, meninggalkan syirik. Ya. Contoh apa? Tentang apa? Dijanjikan surga dengan syarat menjauhi ini dan itu, salah satunya syirik. Dan perbuatan-perbuatan kufur. Seperti surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh kami telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu
apabila kamu melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, amalanmu pasti akan terhapus. Walidzalika lam yantafi al munafiqun bi sholatil bardain. Oleh karena itu janji Rasul tadi, Rasul kan menjanjikan sholat 2 waktu. Siapa yang sholat di 2 waktu, yaitu sholat apa? Subuh dan sholat asar, akan masuk surga. Bagi orang munafik berlaku tidak? Tidak. Lam yantafi al munafiqun bi sholatil bardaini, maka orang-orang munafik mereka tidak bermanfaat dengan sholatnya mereka. Fa dhahara anna al murada anna hadhihi al a'mal mamduha min al a'mal mu'addiyat dukhulil jannati. Maka dari sini jelas bahwa amalan-amalan yang dijanjikan itu apabila terkumpul apa? Syarat dan ketentuan harus betul-betul dipahami. Tuh. Nanti ada ancaman umpamanya la yadkhul jannata qati'un. Atau ditafsirkan di hadis yang lain, yakni qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maknanya apa? Baik, supaya lebih jelas, saya kasih langsung ditarik kesimpulan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ketika Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulnya menjanjikan sesuatu seperti tadi disampaikan, man shallal bardaini dakhala jannah, siapa yang masuk surga, siapa yang menunaikan sholat bardain akan masuk ke dalam surga. Ya. Ai al-wa'du bil jannati liman ata bi syahadatain, janji masuk surga bagi siapa yang menunaikan 2 kalimat syahadat, au fi'lu ba'di ta'at, atau melakukan amalan ketaatan tertentu, au tahrimun nari alaihi, atau haramnya neraka baginya. Hadis-hadis janji itu tidak akan keluar dari 3. Hadis-hadis janji istilahnya adalah wa'dun, tidak akan keluar dari 3. Maknanya, pertama, al-wa'du bil jannati liman ata bi syahadatain, janji dijanjikan masuk surga bagi siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau janji mendapatkan surga, dimasukkan ke dalam surga, au fi'lu ba'dhi ta'at, melakukan sebagian ketaatan, au tahrimu nari alaihi, atau janji diharamkan baginya neraka. Sekarang yang pertama dulu, ahaditsu al-wa'di bil jannah, hadis-hadis dijanjikan masuk surga, apa maknanya? Hadis-hadis janji dimasukkan ke dalam surga, apa maknanya?
wa hadhihi tuhmalu annal murada annahu yadkhuluha idza fa'ala al-amru al-mamduh al-madhkur fil hadis. Maknanya adalah dijanjikan masuk ke dalam surga, dijanjikan masuk ke dalam surga idza fa'alal amra al-mamduha, jika melakukan amalan-amalan yang dijanjikan. Seperti umpamanya untuk kaum wanita ya, apabila melakukan berapa hal, 4 atau 5 hal. Nah, apa saja? Apabila sholat 5 waktu, kemudian nah puasa di bulan Ramadan, yang ketiga nah taat kepada suami, yang keempat menjaga kemaluan. Maka apa yang dijanjikan? Futihat, dibukakan pintu surga yang berapa? Yang 8. Tadkhuluha min ayyiha saat dia masuk di pintu manapun yang dia kehendaki. Ini kan dijanjikan tuh ya. Syaratnya apa? Harus melakukan 4 ini. 1, menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, taat kepada siapa? Suami, menjaga apa? Kemaluan. Maka dijanjikan masuk ke dalam surga, dibukakan pintu surga yang 8 dari manapun pintu yang dia kehendaki. Jelas ya? Nah, makna dijanjikan masuk surga ini apabila mereka menunaikan 4 hal ini. Ba'da an yutahhira min dzunubihi finnar. Maknanya juga setelah itu ya maksudnya. Ba'da, setelah an yutahhara, setelah disucikan min dzunubihi, dari dosa-dosanya, finnari, dari neraka. Jadi tadi kan dijanjikan dibukakan pintu surga bagi siapa? Yang menunaikan sholat, bagi para wanita yang menunaikan sholat, kemudian saum di bulan Ramadan, berusaha untuk taat kepada suami, tidak kufur, kemudian juga berupaya juga menjaga iffah, kehormatan, kemaluan. Maka bagaimana? Dibukakan pintu surga. Nah, dijanjikan masuk ke dalam surga dan boleh memilih dari pintu manapun apabila apa? Setelah apa? Setelah disucikan dan dibersihkan dari apa? Dosa. Baru masuk. Itu maknanya. Jadi jangan langsung menarik kesimpulan. Itu yang pertama. Makna kedua, ahaditsut tahrim alanna, hadis ya, diharamkan neraka, haram baginya neraka. Haram baginya neraka. Maka maknanya ada 3. Kalau tadi hadis tentang janji, dijanjikan surga, maknanya 1, yaitu apa? Masuk ke dalam surga setelah dibersihkan dari dosa, dengan catatan melakukan amalan-amalan yang disebutkan.
diharamkan baginya neraka. Makna yang pertama, hadhihi tuhmalu ala annal murada. Makna yang pertama, tahrimuhu alaiha ba'da khurujihi minha ba'da tathhiri. Haram masuk kembali ke dalam neraka setelah dia masuk. Haram kembali masuk ke neraka ba'da khurujihi minha, setelah dia keluar darinya. Ba'da tathhirihi minadzunubi, setelah dibersihkan dari dosa. Itu makna pertama kalau ada redaksi diharamkan baginya neraka. Maknanya apa? Haram baginya masuk kembali ke neraka. Sebab apa? Setelah dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Dimasukkan dulu ke neraka, terus dibersihkan. Au bisyafaati, atau melalui syafaat, summa iktisaluhu fin nahril hayati, kemudian dibersihkan di sungai kehidupan, wa dukhulihi al jannata, maka masuklah dia ke dalam surga. Fahina idin, oleh karena itu di waktu itu, yuhramu alan nari fala tamassuhu abada, maka haram baginya neraka, sehingga setelah itu nggak akan lagi disentuh oleh neraka. Tapi setelah apa? Setelah masuk dulu. Makna kedua, haram baginya neraka, annal murada tahrimuhu ala nari allati muiddat lil kafirin. Maknanya adalah haram neraka yang Allah siapkan untuk orang kafir. Bukan maknanya tidak akan masuk neraka, tapi karena neraka itu kan bertingkat-tingkat, yang diharamkan adalah haram nerakanya khusus orang kafir. Allati la yakhruju minha man dakhalaha, di mana mereka kalau sudah masuk nggak bisa lagi keluar. Wa hiya ma'adat tabaqatul ulya minan nari allati yadkhuluha usatul muwahhidin, yaitu selain daripada tingkatan yang tinggi, minan nari allati yadkhuluha usatul muwahhidin. Jadi ada neraka. Jadi yang masuk ke neraka itu Bapak-bapak ada 3 kelompok orang yang masuk ke dalam neraka itu 3. 1 orang kafir, 2 orang munafik, 3 ahli tauhid yang melakukan maksiat, fasik, dosa besar. 3. Jadi jangan mengira bahwa neraka itu khusus untuk siapa? Orang kafir. Udah beda levelnya. Di orang neraka itu disiapkan untuk 3. Hanya saja beda. Orang kafir tidak akan pernah keluar, nggak akan pernah masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu bisamil khiyam. Tuh, sampai unta masuk ke lubang jarum pun, maka mereka tidak akan dijanjikan masuk surga. Nah, sedangkan orang munafik sebagaimana tadi dijelaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di bawah dasar daripada neraka. Nah, yang ketiga adalah usatul muwahhidin, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ini sesuai dengan kadar dari dosa. Sehingga jika ada nas hadis, nas ayat atau hadis yang menyatakan bahwa haram baginya neraka, maka jangan langsung menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan apa? Oh, berarti langsung ke mana? Jangan narik kesimpulan dulu demikian, karena salah satu maknanya adalah haram baginya neraka khusus orang kafir dan munafik.
karena tidak menutup kemungkinan kita masih punya dosa di situ. Akhirnya dimasukkan ke mana? Tingkatan neraka khusus ahli tauhid. Konsekuensinya apa Bang Karis? Akan melahirkan apa? Khosyah, takut, al-khauf. Sehingga tidak ada juga rasa al-amnu min makrillah, merasa diri aman dari ancaman Allah kalau mendengar janji seperti ini. Nah, tenang dulu Pak, ini kan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan pertengahan, kita baru membahas tentang apa? Nah, janji. Jadi kalau mendengar janji Allah, jangan langsung narik kesimpulan. Tadi kan dijanjikan masuk apa? Surga. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Langsung kan, oh berarti mau ke mana? Neraka. Ini yang dikhawatirkan. Makna itu, maknanya apa tadi? Nah, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau melakukan amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis seperti sholat bardai tadi umpamanya, maka akan dijanjikan masuk surga setelah dia bersih dari dosa. Kalau ada haram masuk neraka, maka makna yang pertama, haram masuk kembali ke neraka setelah dibersihkan, artinya setelah masuk darinya. Maknanya. Atau haram juga, haram masuk neraka yang khusus untuk orang kafir, karena neraka tadi ada 3. Yang ketiga maknanya, makna haram, diharamkan neraka. Wa ajaba ba'dul ulama min ahadis al-wa'd. Ada jawaban yang lain. Anna hadhil ahaditha, bahwa hadis-hadis ini kanat qabla nuzulil faraid, setelah ada sebelum turunnya fardu, istiqbalid dini, dan sempurna agama, pihaki man mata qabla hadhil faraid, bagi orang yang memang belum turun kepadanya fardu. Faja'ala hal ba'du mansukhatan bil hadis ukhra. Nah, itu poinnya 2 tadi, wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, ahadisul wa'id masuk ke hadis-hadis ancaman. Kalau tadi hadis-hadis sifatnya adalah wa'dun, berupa janji, dijanjikan masuk surga, dijanjikan haram masuk neraka, gitu maksudnya. Kalau yang kedua adalah ancaman, al-wa'idu bin nari, ancaman masuk neraka atau haram masuk surga. Itu berarti ancaman masuk neraka atau diharamkan baginya masuk surga. Sering kita dapat. Alaman fa'ala ba'daz-dzunub, bagi siapa yang melakukan sebagian daripada dosa. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu diancam neraka, masuk ke neraka. Maknanya apa? Maknanya pertama ada 2. Imma an yuqala innal murada annal abda yu'adzabu fiha biqadri dzambihi tsumma yadkhulul jannah. Makna yang pertama, bahwa seorang hamba diazab sesuai dengan kadar dosanya, tsumma kemudian yadkhulul jannata, masuk surga. Ini yang pertama. Jadi diancam neraka, masuk ke dalam neraka itu maknanya adalah
diadab terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan kadar daripada dosa, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini berlaku untuk musawatul muwahhidin, ahli tauhid yang melakukan apa? Maksiat. Atau makna yang kedua, al-maqsudu bil wahidi, maksud daripada ancaman, man istahalla adzanba awil maksiyah fahuwa mustahilun lil khuludi finnar bi kufrihi in lam yatub. Orang yang memang berhak masuk ke dalam apa? Neraka secara apa? Khulud, kekal abadi. Jadi ancaman neraka itu ada dua. Ancaman yang pertama, ancaman diancam masuk ke dalam neraka berupa azab, dibersihkan dulu, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, ancaman betul-betul seperti untuk orang kafir, betul-betul mukhalladun fiha, kekal di mana? Di dalamnya. Seperti orang yang menghalalkan dosa atau maksiat dianggap halal. Tuh, bahwa maka dia mustahilun lil khuludi, maka diancam kekal abadi di neraka. Kalau jika demikian berarti maknanya dia tidak diangkat dan dimasukkan ke mana? Ke surga. Nah, ini ancamannya. Bentuk kedua, ahaditsu tahrimi alal jannah, hadis-hadis diharamkan masuk surga. Hadis-hadis diharamkan masuk surga. Seperti tadi umpamanya, la yadkhulul jannata qati'un, enggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kan umum sejatinya, bisa jadi termasuk juga kaum muslimin, kaum mukminin yang berikrar dua kalimat syahadat. Kalau kita pahami secara tekstual, berarti ancamannya apa? Siapapun yang memutuskan silaturahim akan apa? Masuk neraka, nggak akan masuk surga. Kan demikian, maka jangan salah paham. Bagaimanapun kedudukan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu tinggi di hadapan Allah. Hanya saja dia diancam sebab perbuatan itu, yaitu apa? Memutuskan silaturahim. Sesuai dengan kadar dosa tersebut itulah maka diancam dia masuk dulu mana? Ke neraka. Tapi dia akan apa? Masuk ke surga. Sebab kadar apa? Keimanan yang dia miliki. Atau bisa jadi Allah memaafkan secara langsung, karena itu berkaitan dengan apa? Masyiah, kehendak Allah. Jadi hadis haramnya surga memiliki beberapa makna. Makna pertama adalah anna jinanu kathir, anna jinana kathiratan atau kathiratu, surga itu banyak sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, fayakunu fa'ilu hadza danba, maka bagi orang yang melakukan dosa ini la yadkhulul jannata, nggak akan masuk ke dalam surga, uiddat liman lam yartaqibha, nggak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang tidak pernah melakukan itu. Fa'alul jannah mutafawituna fi darajatihim wa manazilihim. Para penghuni surga itu kan bertingkat-tingkat.
Surga pun kan bertingkat-tingkat, sebagaimana yang telah disampaikan neraka bertingkat-tingkat, demikian pula surga bertingkat-tingkat. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut yang diancam oleh Rasulullah SAW nggak akan masuk surga, maka ancamannya apa? Surga tertentu itu tidak akan pernah dia masuki. Sebab apa? Dosa tadi. Ini makna pertama, mengingat sekali lagi surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga untuk orang yang saum, ada surga untuk orang yang bersedekah, ada surga khusus untuk orang yang bersabar, ada surga khusus untuk orang yang sholat, ada surga khusus untuk orang yang apa? Ada berapa? Puasa tentu. Jelas ya? Nah sekarang bagi orang yang tidak menunaikan puasa berbeda tentunya. Bisa dipahami ya? Jadi ketika dikatakan bahwa haram baginya surga, tidak berarti haram surga keseluruhan, tapi dia bisa jadi yang diharamkan adalah surga tertentu terkait berhubungan dengan amalan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kita bicara secara pokok terlebih dahulu, baru nanti kita aplikasikan ke hadis-hadis ya. Riwayahan di awal rada lieureun lah. Nah, kita berbicara tentang al-wa'id bin nari, ancaman berupa al-wa'id, hadis-hadis seputar ancaman. Hadis-hadis seputar ancaman itu memiliki dua makna. Makna pertama, diancam masuk neraka. Ancaman kedua, diancam haram masuk surga. Itu ancaman kan ya? Jadi kalau mendengar ancaman ada dua. Diancam masuk mana? Neraka. Yang kedua, diharamkan masuk surga. Nah, di ancaman pertama yaitu diancam masuk neraka, maknanya pertama bahwa al-abnu yu'adzabu fiha biqadri dzanbihi summa yadkhulul jannah. Hamba tersebut diadab terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa, kemudian barulah dimasukkan ke dalam surga. Itu makna pertama ya. Jadi diancam kemana? Neraka, sebab dosa yang dia lakukan, tapi tidak maknanya dia masuk neraka ahli atau orang-orang kafir. Tuh, sebagaimana nanti insya Allah kita akan bacakan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua maknanya adalah an yuqala annal maqsuda bil wa'id man istahalla dzanba awil ma'siyata fa huwa mustahil lil khulud finnar. Betul-betul diancam kekal abadi di neraka. Bagi siapa? Bagi yang memang betul-betul berhak abadi di mana? Di neraka. Tuh. Seperti ya, dengan kekufurannya, orang yang menghalalkan dosa atau menganggap itu adalah halal atau maksiat itu dianggap halal. Wakada kullu man kana fa'ala kufran mukhrijan an millah, atau siapapun yang melakukan kekufuran
mukhrijan, yang bisa mengeluarkan dari neraka, dari agama afwan. Yang berikutnya, ancaman haram masuk surga. Pertama, haram masuk surga yang dijanjikan, ya, yang dijanjikan atau disiapkan bagi siapa? Liman lam yartaqibhu, bagi siapa yang tidak melakukan hal itu, hal tersebut. Kenapa? Karena ahli surga bertingkat-tingkat, derajatnya bertingkat-tingkat. Artinya kalau orang-orang yang memutuskan silaturahim, dia tidak akan masuk surga khusus untuk orang yang biasa menyambungkan apa? Silaturahim. Tapi tidak berarti dia nggak akan masuk surga yang lain. Bisa dipahami ya? Selama sekali lagi dia memiliki dasar, yaitulah kuncinya, itu apa? La ilaha illallah. Sebagaimana dalam Sahihain, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, anallaha ta'ala yaqulu, diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Wa izzati, dengan izzahku, wa jalali, dengan keagunganku, kemuliaanku, pasti sekali-kali, pastilah aku benar-benar akan mengeluarkan minan nari, dari neraka, man, siapapun, kalimatnya nakirah, siapapun qala la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, pasti. Yang kedua maknanya adalah yumkinu an yujaba bi anna ahlal jannati mutafawituna fi sabqi fi dukhuli. Atau bisa jadi ada ancaman haram masuk surga. Maknanya apa? Haram masuk surga secara cepat. Kenapa? Karena dilihat dari sisi cepat dan lambat terbagi dua, ada yang cepat, ada yang lambat masuk surga itu. Yang cepat diantaranya disebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, cepat. Ya, orang-orang yang tidak pernah apa? La yastarakun, tidak minta untuk apa? Diruqyah, wala yatatayyarun, tidak berobat dengan, atau tidak tatayyur, tidak juga kai, melakukan pengobatan kai, besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan betul-betul kepada Rabb mereka tawakal. Nah, itu yang dijanjikan masuk surga secara cepat. Atau juga yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim itu kana ummatan, sebagai imam. Nah, itu disebutkan tanda-tanda orang yang masuk surga secara cepat. Jadi orang yang melakukan dosa, haram baginya masuk surga secara apa? Cepat. Maknanya bukan apa? Bukan nggak akan masuk surga, tapi apa? Nah, seperti tadi isyaratnya, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku itu masuk surga. Hukum asalnya apa? Cepat. Illa man aba, kecuali ada yang enggan. Ada yang enggan apa tadi? Masuk surga secara cepat. Man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku maka akan masuk surga cepat. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka faqad aba, enggan masuk surga secara apa? Cepat. Karena bisa jadi dia masih tetap di atas dua kalimat syahadat. Nah, itu harus betul-betul dipahami. Nah, yang harus dipahami kan, berarti kalau dia tertahan, kemana tempatnya? Tadi masuk ke dalam ancaman, bersih dulu,
Karena apa? Karena nggak akan ada yang bertemu dengan Allah kecuali dengan apa? Membawa hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang harus betul diperhatikan, pas selain meningkatkan kita kualitas dan kuantitas dari amal taat kita kepada Allah, juga yang harus betul diperhatikan adalah hati. Hati bersih apa? Hati, penyakit hati. Nah ini betul-betul kada hati-hati. Dan itu sulit banget. Menjaga hati itu sangat berat. Kemudian yang ketiga, makna dari haram masuk surga, ancaman. Au yakunu tahrimuha ala man istahala dzalika dzamba. Atau memang betul-betul haram apa? Masuk surga. Ini berarti orang yang apa? Orang yang memang berhak mendapatkan ancaman tersebut, nggak akan pernah masuk surga seperti itu. Berarti amal perbuatan apa? Kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman dosa syirik apa? Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, diharamkan baginya surga, tempat kembalinya kemana? Neraka. Syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah pun tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain atau di bawah dari syirik. Catatannya apabila dia meninggal di atas apa? Kesyirikan itu sendiri. Tapi kalau dia meninggal bertaubat, maka bagaimana? Wa yaghfiru dzunub. Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Nakiratu. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik yang taubat. Bisa paham ya? Jadi tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik, apabila mati meninggal dengan membawa apa? Syirik tersebut, ancamannya bisa jadi ketiga, masuk neraka secara langsung, abadi. Ngeri makanya. Jadi perbuatan syirik bukan perkara yang apa? Enteng, sepele, ngeri. Saya bacakan hadis-hadisnya, Pak, sebelum nanti disimpulkan. Atau saya sebutkan terlebih dahulu secara keseluruhan. Jadi kita bicara dua hal. Pertama, janji. Dua, ancaman. Janji Allah. Bisa berupa janji dimasukkan ke dalam surga, ya. Yang kedua, janji berupa apa? Haram masuk neraka. Kedua secara umum. Janji itu janji dimasukkan ke dalam surga, yang kedua haram masuk neraka. Apa maknanya? Janji masuk surga maknanya apa? Haram. Ya dukulha, dia akan memasuki surga apabila melakukan amalan-amalan yang disebutkan, yang dijanjikan surga tersebut. Setelah apa? Setelah bersihnya dari dosa. Tuh. Kemudian yang kedua, haram masuk neraka. Dijanjikan nggak akan masuk neraka. Maksudnya apa? Yang dimaksud adalah haram masuk kembali setelah dibersihkan.
bukan nggak pernah masuk neraka, tapi bisa jadi maknanya salah satunya adalah haram masuk kembali setelah keluar darinya, digodok gelang gitu. Tuh. Atau makna yang kedua adalah haram masuk neraka yang dikhususkan untuk orang kafir, karena mengingat neraka itu bagi 3 kelompok: kafir, munafik, dan musatul muwahhidin, pelaku maksiat dari ahli tauhid. Makanya kita sebagai ahli tauhid harus tumbuh rasa takut. Tuh. Karena ketika disebutkan neraka, ancamannya bukan saja untuk siapa? Mereka, tapi juga untuk siapa? Kita. Walaupun dijanjikan kita akan masuk apa? Surga. Hanya saja sekali lagi kamana heula? Sesuai dengan kadar dosa. Makanya harus banyak istighfar. Kenapa Rasulullah SAW sampai banyak berapa kali istighfar? Antara 70 sampai 100 kali. Ini Rasulullah. Sejatinya semestinya siapa? Kita kudu nama. Dan ketahuilah bahwa istighfar kan sejatinya bukan untuk menghapus dosa saja, tapi juga mengangkat derajat dan lain sebagainya. Banyak banget istighfar itu. Tuh. Nah, sekarang masuk yang kedua, ancaman. Ancaman ada 2 bentuknya. Satu, diancam masuk neraka. Yang kedua, diancam haram masuk surga. Kalian dibalik. Pertama, diancam masuk neraka. Apa artinya? Diancam masuk neraka. Artinya hamba tersebut diazab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa, kemudian baru diangkat dan dimasukkan kemana? Neraka. Seperti tadi diancam masuk apa? Neraka. Atau haram masuk surga nanti kalau memutuskan silaturahim. Nanti ada contoh-contohnya kok, insya Allah kita sampaikan. Makna yang kedua, ya, ancaman masuk neraka berupa apa? Keabadian, abadi. Diancam dia masuk betul-betul neraka. Nerakanya orang-orang apa? Kafir, abadi, mukhalladun, kekal abadi di dalamnya. Tuh. Nah, ini berlaku pula bagi siapa selain orang kafir, juga orang yang melakukan kekufuran, mukhrijun anil millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Yang kedua, ancaman haram apa? Masuk surga. Makna pertama, haram masuk surga, diharamkan surga khusus. Surga khusus, karena surga itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fayakunu fa'ilu hadidan ahadatan ba, maka pelaku daripada dosa ini tidak akan masuk surga yang Allah siapkan bagi liman lam yartakibha, bagi orang yang tidak melakukan dosa itu. Yang kedua, maknanya adalah apa? Tidak akan masuk surga secara cepat, tapi tidak menutup kemungkinan tetap masuk surga walaupun apa? Lambat. Tapi kemana? Nah, ini. Yang ketiga, diancam masuk atau diancam haram surga dari awal sampai akhir, nggak akan pernah masuk surga apabila melakukan amalan-amalan yang terindikasi mukhrijun anil millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Di hadis-hadis Nabi SAW
Hadis sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, datang, ya Rasulullah, akhbirni bi'aman yudkhulun al-jannah. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku amalan-amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini di Arba'in Nawawiyah ada ya. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Satu, engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ini jenis amalannya. Satu. Wa tuqimus shalah, menunaikan apa? Shalah. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan apa? Zakat. Wa tasilur rahima, kemudian juga menyambung apa? Silaturahim. 4 amalan ini adalah amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Coba tadi dalam janji, berarti dijanjikan siapa yang melakukan amalan ini akan masuk ke dalam surga. Tadi praktek yang janjikan ke dalam surga itu apa? Setelah dibersihkan dulu dari apa? Dosa. Barangkali ada apa? Noda dosa, dibersihkan dulu. Tapi nanti ada janji bahwa orang yang tidak pernah berbuat syirik, bagaimana? Masuk ke dalam secara cepat. Kemudian juga di hadis yang lain, di hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, dullani ala aman idza amiltuhu dakhaltul jannata. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku satu amalan, jika aku melakukan amalan tersebut aku masuk surga. Sama seperti yang di atas, hanya saja ada beda sedikit. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, kemudian menunaikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat yang wajib, wa tasum Ramadan, dan saum Ramadan. Faqala rajul, kata orang itu, walladzi nafsi biadihi la azidu ala hada syai'an wala anqusu. Saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari apa yang disebutkan Rasul tadi, 4 hal tadi. Itu amal-amal yang bisa masuk ke surga tuh. Faqala Nabi, man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang ingin tahu, ingin mengetahui penghuni surga, lihat orang ini. Itu amalannya. Jelas? Ini hukum asalnya. Gitu. Berarti apa bisa jadi? Ini semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dikembalikan. Setelah ditimbang di mizan hasanat dan sayyi'at, ada dosa enggak? Karena kan firman Allah taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetap tuh. Tapi saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Hadirin rahimanillah, harapannya sekali lagi menguatkan pertama al-khauf, rasa takut, kemudian khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok, karena al-khasyah merupakan puncak dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan ketawakalan, menumbuhkan inabah, kembali menggantungkan roja, harapan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan semangat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa bagi Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiah, berada di bawah kehendaknya. Fa insya azabahu, jika Allah menghendaki Allah azab, jika Allah menghendaki Allah langsung maafkan, wa tajawaza anhu, kemudian Allah persilahkan untuk langsung masuk ke dalam surga. Makanya kudu banyak doa. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.